Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tim peneliti dari Program Studi Statistika FMIPA Universitas Riau dengan ini menyampaikan secara garis besar penelitian yang kami lakukan. Ide dari penelitian ini kami ambil ketika melihat laporan dari International Panel of Climate Change IPCC yang menyatakan bahwa dalam 30 tahun ke depan negara-negara dunia akan mengalami bencana terhadap efek rumah kaca ketika emisi karbon tidak dapat dikendalikan. Nah, kami melihat dari laporan ini berbagai analisis penelitian telah dilakukan, antara lain analisis regresi yang menyatakan bahwa efek rumah kaca ini merupakan fungsi dari emisi perubahan cuaca global. Ini merupakan fungsi dari efek rumah kaca. Nah, untuk itu kami tertarik menelaah lebih lanjut ya, dengan menggunakan data dari berbagai negara untuk memodelkan sebuah model tentang climate change dengan tujuan paling tidak ada 3 yang kami harapkan. Yang pertama, untuk menentukan variabel-variabel apa saja yang dominan yang mempengaruhi efek rumah kaca, yang konsekuensinya nanti tentu akan mempengaruhi iklim dunia. Yang kedua, untuk melakukan prediksi terhadap efek rumah kaca ini. Dan tujuan yang ketiga yaitu kita merekomendasikan kepada dunia bahwa kalau emisi ini tidak dikendalikan, maka tentu saja bencana yang akan kita hadapi akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, dengan mengetahui variabel-variabel yang dominan, mudah-mudahan para pimpinan dunia, para pencinta lingkungan akan memberikan perhatian terhadap bencana masa depan. Demikian garis besar dari penelitian kami. Terima kasih. Penelitian ini berlangsung selama 7 bulan dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2022 di Laboratorium Komputasi jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Adapun data yang digunakan bersumber dari World Bank sebagai data utama yang berisi data-data perubahan iklim, diantaranya data energi alternatif dan nuklir, data emisi karbon dioksida, data impor energi, data konsumsi energi bahan bakar fosil, data sewa mineral, data emisi gas-gas lainnya, data rata-rata curah hujan, data tingkat kelembapan, serta data-data pendukung lain. Misalnya dari sisi ekonomi terdapat data pendapatan domestik regional bruto, data pertumbuhan ekonomi, data ekspor biji dan logam, data penghematan yang disesuaikan, misalnya data penipisan energi, data penipisan mineral, data konsumsi modal tetap, data produksi aquacultur, data produksi perikanan tangkap, dan masih banyak lainnya, yang mana secara total dimiliki 61 variabel. Nah, 61 variabel ini dapat dikelompokkan menjadi 4 variabel utama, yaitu variabel ekonomi, variabel wilayah negara, variabel emisi, dan terakhir variabel energi. Permasalahan awal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapatnya beberapa missing data dari negara-negara yang tercantum, sehingga pada tahap awal perlu dilakukan pra-pemrosesan data untuk menduga data hilang dengan berbagai alternatif analisis statistika, yaitu melakukan imputasi statistika dengan menggunakan imputasi min, imputasi median, dan imputasi CNN. Pada tahap awal ditemukan bahwa imputasi rata-rata dinilai sudah cukup bagus dengan nilai RMSE yang juga signifikan untuk menduga data hilang,
Sehingga pada analisis selanjutnya, data-data yang dimiliki dapat dilengkapi dengan melakukan pendugaan terlebih dahulu menggunakan imputasi mean, baru selanjutnya dilakukan analisis machine learning, diantaranya untuk melakukan klasifikasi terjadinya emisi rumah kaca, kemudian melihat variabel yang mempengaruhi tingkat emisi rumah kaca, sehingga nantinya akan diperoleh suatu model yang dapat kita gunakan untuk melakukan prediksi gambaran kondisi gas rumah kaca pada setiap negara. Jadi kita mau setelah kita dapat model untuk prediksi itu, kita akan simulasikan ke negara-negara di 10 tahun terakhir. Serta bagaimana pola peningkatannya. Nah, interpretasi dari hasil analisis ini dapat menjadi rekomendasi dalam perumusan kebijakan untuk mencegah bencana perubahan iklim terkait gas rumah kaca yang lebih besar pada setiap negara. Novelty atau kelebihan dari penelitian ini diantaranya adalah pada penelitian sebelumnya sebagian besar analisis hanya fokus pada satu wilayah tertentu, misalnya pada wilayah A. Nah, pada penelitian saat ini kami mencoba meneliti untuk seluruh kawasan atau seluruh negara-negara yang ada di dunia. Menggunakan analisis regresi logistik pada data machine learning, telah ditemukan satu model yang dapat secara signifikan melakukan klasifikasi pada kategori, yaitu negara yang memiliki gas rumah kaca besar dan negara yang memiliki gas rumah kaca relatif kecil. Selanjutnya, dengan model deep learning diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan iklim terkait dengan efek gas rumah kaca, yang mana dapat melihat variabel yang mempengaruhi gas emisi rumah kaca secara signifikan, yaitu variabel-variabel dari sektor ekonomi, wilayah negara, emisi, dan energi, secara bersama-sama diketahui signifikan mempengaruhi perubahan iklim. Hasil penelitian ini telah disubmit pada jurnal Sinta 3 serta salah satunya sudah diseminasi pada International Conference. Carbon, the variable is total emission of carbon dioxide, total of nitric oxide, emission of methane, emission of greenhouse gas, and total electricity production. So in this paper, data preparation is required to obtain reliable prediction model in data with missing value. Pada tahap selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membangun model yang lebih signifikan untuk menghindari overfitting dan dapat melakukan prediksi tingkat rumah kaca dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, sehingga diperoleh model atau kebijakan yang dapat memberikan peringatan dini pada negara-negara untuk mencegah peningkatan efek atau kadar rumah kaca.